Anak perempuan In bernama Lila. Hari ini dia bangun seperti biasanya. Tapi saat bangun dia merasa sedikit tidak betul. Karena rumahnya tidak ada seorang pun. Dan HP juga tidak ada jaringan. Lina langsung panik. Langsung bersepeda keluar mencari orang. Tapi malah menemukan di kota juga tidak ada orang. Satu kota seperti menguap. Lila mencari seluruh kota dan pinggiran kota. Tidak melihat seorang pun. Akhirnya di saat kecapean, menemukan dua orang di jalan. Yan Jingmei dan Xiao Juanmao. Mereka juga mendapat kejadian seperti Lina. Tapi sekarang HP tidak bisa digunakan. Internet juga tidak bisa digunakan. Apa yang bisa dilakukan oleh tiga orang? Jadi mereka bertiga bersama memutuskan untuk memulai dengan cara ke kantor polisi mengerti kondisi. Di kantor polisi akhirnya mereka melihat orang Xiao Hei yang terborgol di kursi. Tapi karena Xiao Hei tidak mempercayai mereka, bersikeras ingin beraksi sendiri. Jadi mereka bertiga mengikuti rencana awal, lanjut mencari informasi. Akhirnya mereka di saat hari sudah gelap, menemukan sebuah gedung besar. Di gedung ini beberapa kamar lampunya hidup. Kebetulan membentuk sebuah bentuk SOS. Lina berspekulasi pasti ada orang yang sedang meminta tolong. Jadi mereka bertiga memberanikan diri masuk ke dalam gedung besar. Yang meminta tolong adalah putra dari pemilik gedung yaitu Gao Fushuai. Gao Fushuai seperti mereka. Setelah bangun menemukan hanya tersisa dirinya sendiri. Awalnya mereka mengira semuanya mungkin karena alasan tertentu. Pindah dari kota. Tapi dalam satu malam evakuasi 5 juta penduduk. Hal ini terdengar sangat tidak biasa. Dan tidak ada aturan tidak memanggil diri sendiri. 4 orang benar-benar tidak mengetahuinya. Jadi memutuskan untuk keluar melihat lagi. Tidak berjalan lama, di terowongan menemukan Xiao Hei yang terpanah. Mungkin karena dibunuh setelah pergi dari kantor polisi. Terpanah terjatuh dari kereta. Tapi di kota kosong ini, siapa yang bisa menyerang Xiao Hei? 4 orang menolong Xiao Hei. Berencana dari Xiao Hei mengerti kondisi. Tapi baru saja memindahkan Xiao Hei ke mobil. Lina mereka juga mendapatkan serangan dari panah. Serangan ini sangat aneh. Karena mereka hanya melihat anak panah yang terpanah. Tapi tidak kelihatan orang yang menyerang mereka. Untung teknik mengendari mobilnya Lina sangat bagus. Mereka baru menghindari dari pengejaran. Dan Xiao Hei yang tertolong juga tidak melihat siapa yang menyerangnya. Tapi kali ini, Xiao Hei akhirnya setuju bersama beraksi. Mereka berjalan lurus di sepanjang jalan. Akhirnya menemukan banyak asap di suatu tempat. Dengan cepat mereka melihat sekeliling kota dikelilingi oleh asap tebal. Gao Fushuai langsung menilai bahwa ini adalah bencana kimia. Mungkin juga karena ini, penduduk di kota baru dalam satu malam evakuasi. Tapi jika mau mengungsi, kenapa tidak memberitahu mereka berlima? Mungkinkah ditinggalkan? Berpikir. Tapi setelah diluapkan, 5 orang memutuskan dengan cepat mengejar ke grup besar. Tapi siapa yang kepikiran? Dikejar oleh seorang pembunuh. Untungnya mereka lari dengan cepat. Kalau tidak sudah dikirim pergi. Tanpa alasan dikejar orang. Makin menguatkan hati ke-5 orang untuk mengungsi. Jadi Gao Fushuai mulai mengotak-atik radio. Berencana menggunakan jaringan radio menghubungi tim penyelamat. Tapi gimana pun caranya dia memanggil. Sama sekali tidak ada balasan dari radio. Untung Lina teringat keluarga Gao Fushuai mempunyai bank. Kebetulan ada mobil yang membawa uang tunai yang tidak bisa dihancurkan. Bisa membantu mereka keluar dari kabut. Jadi mereka berlima mulai mengendarai mobil ke depan kabut. Berencana untuk bertaruh. Baru saja mulai bersiap menginjak pedal gas. Sudah ada tanggapan dari radio. Berkata tim penyelamat akan tiba 1 hari kemudian. Pihak sana tidak hanya meminta lokasi mereka. Dan juga meminta mereka untuk dia sendirian melewati kabut. Mendengar balasan. 5 orang dengan baik mencari hotel mewah menunggu pertolongan. Tapi di malam itu, Lila sekali lagi diserang oleh pembunuh. Untung Xiao Hei setelah mendengar suara meminta tolong, datang tepat waktu. Kabut makin dekat, tapi tim penyelamat tidak sampai. Saat ini, Xiao Hei tiba-tiba merasa tim penyelamat tidak begitu bisa dipercaya. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Radio biasanya tidak ada balasan. Baru saja mau keluar dari kabut sudah ada balasan. Dan begitu kebetulan, mereka baru saja melaporkan posisi. Sudah diserang. Tapi dengan pemikiran ini, ke-4 orang tidak setuju. Tapi selanjutnya, di koridor hanya tertinggal sebuah CCTV yang bisa terbang. Menuntun mereka di luar rumah yang bobrok. Xiao Hei sesuai dengan permintaan pihak sana dengan masuk sendirian. Waktu berlalu sudah lama.
tidak melihat Xiao Hei keluar. Ketiga orang akhirnya tidak tahan, langsung masuk ke dalam rumah, membunuh di pembunuh. Tapi saat yang bersamaan mereka juga menemukan lengan Xiao Hei digantung di dinding. Di dada juga tercucuk sebuah panah. Napasnya sudah berhenti. Dan Yan Jingmei, bayangan pun tidak kelihatan. Sebenarnya berpikir untuk membalas dendam Xiao Hei. Tapi Xiao Juanmao malah menemukan bahwa pembunuh adalah orang yang bodoh. Seorang orang YJG bodoh gimana bisa membuat rencana yang begitu rapi? Menipu-nipu mereka. Ini di belakangnya pasti ada orang lain. Tapi siapa yang ingin membunuh mereka? Saat ini, 3 orang dengan bersemangat memberitahu lokasi mereka yang baru. Tapi tidak kepikiran. Yang membalas mereka ada ketawa ejekan dari radio. Ketiga orang baru sadar mereka dibodohi. Lalu dari radio keluar suara Yan Jingmei meminta tolong. Untung Xiao Juanmao mendengar suara kudanya. Teringat taman bermain di sekitar sini ada sebuah sirkus. Ketiga orang dengan cepat sampai. Benar saja melihat Yang Jingmei yang tergantung dan pembunuh yang sebenarnya. Saat ini pembunuh ingin berturun tangan dengan Yan Jingmei. Ketiga orang langsung keluar. Dengan pistol mengarah ke pembunuh. Tapi pembunuh malah tidak takut sedikitpun. Dan tertawa memberitahu mereka. Lina dan beberapa orang sebenarnya sudah meninggal di api besar di taman bermain. Lina tidak percaya. Langsung memberikan pembunuh 1 tembakan. Tapi pembunuh dengan tidak terburu-buru mengambil sebuah list nama yang mengalami kecelakaan. Di atas list adalah nama orang mereka berenam. Lina sedikit goyah. Jadi pergi menggali kuburan Xiao Hei. Ternyata menemukan Xiao Hei beneran masih hidup. Jadi, perjuangan berhari-hari ini bukannya hanyalah sebuah lelucon. Lina tidak tahan dengan kenyataan ini. Dengan hancur lompat ke jurang. Dalam kesadaran yang redup, dia mendengar ada yang memberitahunya menembusi kabut secara samar-samar. Jadi setelah bangun dia membawa teman-teman. Datang ke depan kabut lagi. Bersama menerobosi kabut. Bagian kabut sana sebenarnya adalah surga. Semua orang berkumpul di sana menyambut Tuhan. Lina dan beberapa orang sebenarnya ingin melihat dunia. Melihat rupa dari Tuhan. Ternyata Tuhan membalikkan badan. Kelima orang terbodoh. Karena Tuhan ini adalah pembunuh yang sebelumnya. Seluruh film ini harusnya dibalikkan dan dibalikkan lagi. Tidak sampai detik terakhir tidak tahu bos yang paling besar siapa. Awalnya mengira yang memantau mereka adalah pembunuh. Ternyata pembunuh adalah seorang orang bodoh. Akhirnya mendapatkan pembunuh sebenarnya. Ternyata mengetahui mereka sudah meninggal. Ya sudah, menerima kenyataan memasuki surga. Tapi bos pada nantinya adalah pembunuh sebenarnya yang sebelumnya. Maka akan ada kehidupan yang baik setelah ini. Mungkin Xiao Xie dari awal sudah mempersiapkan. Saya tidak tahu orang Lina gimana mikirnya. Yang penting aku yang sudah tahu kebenarannya sudah tidak tahan lagi. Sudah, hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa besok.